keluar. Ayo keluar. Jadi kalau marah memang ya kurang akhirnya ya. Kurang. Yang jelas kurang itu jelas dunia akhirat itu sudah kurang. Itu marah-marah itu sudah jelas kurang. Mas. Ya jadi kita untuk masuk kepada relungan ataupun kesadaran memang kita harus mengkupas dari yang bisa kita tafakuri. Alam dunia ini, semesta ini adalah kitab yang terbuka. Kitab awal. Kenapa kita katakan ini kitab yang terbuka? Silakan dibaca. Silakan dirasa. Terus semesta alam ini bukan hanya sekarang, memang bumi ini diperebutkan sejak awal. Malaikat protes, apakah engkau ya Allah akan menciptakan manusia yang akan menjadi khalifah yang wataknya kayak gini-gini. Seandainya kita malaikat bertasbih, bertahmid, selalu mensucikan Allah, tidak bikin masalah. Iblis juga ingin menguasai bumi ini. Jadi bukan karena era-era kayak gini saja bumi itu direbutkan. Sehingga Allah wa'alamal adama asma'ullah suma'aradum alal malaikat. Pelajaran pertama adalah mengenal nama-nama. Nama dan beserta yang dinamakan dengan secara syariatnya, ma'rifatnya, secara hakikinya nama yang diberi nama. Nama yang dinamakan. Contoh bumi, kenapa dinamakan bumi? Ma'rifatnya seperti apa? Hakikatnya seperti apa? Malaikat sendiri tidak mampu menjawab pertanyaan itu dan Nabi Adam bisa mampu. Ya, akhirnya kembali kepada nama-nama semuanya, pulangnya kepada nama-nama Allahnya. Kenapa dikatakan matahari? Kenapa? Nama untuk yang dinamakan. Apa definisinya? Apa majmu'nya? Apa syar'inya? Apa ta'rifnya? Apa tahqiqnya? Nabi Adam mampu menjawab. Ya, artinya apa? Semesta alam ini adalah kitab awal yang wajib kita baca sebelum ada perintah untuk bersujud, untuk dan semuanya adalah membaca kitab awal. Karena Nabi Adam bisa membaca alam semesta ini yang rujukannya kepada Allah lah pencipta, Allah lah Ar-Rahman, Allah lah Ar-Rahim, dan seterusnya. Nah, di situ iblis kalah. Karena iblis memang ya sombong. Kesombongannya memang ya ibadahnya bisa disombongkan. Kesaktiannya boleh disombongkan. Umur panjangnya disombongkan. Jasa baktinya bisa disombongkan. Ini ya silakan disombongkan, tapi tidak bisa membaca kitab awal ini, yaitu alam semesta. Kalau kita mulai tafakur, adalah amaliyah para nabi, para rasul, para aulia adalah bertafakur. Dengan tafakur akan menimbulkan kesadaran rasa. Menimbulkan kesadaran rasa. Rasa itu kita alokasikan untuk bisa merasakan lazahnya iman dan Islam. Dari rasa itu terus kembali kepada kita dalam alam kandungan, namanya alam rohim, alam kasih sayang Allah. Dilahirkan di dunia, lalu dari kasih sayang ini, kalau surga adalah rahmat Allah satu diturunkan di muka bumi menyeluruh rata, kita gunakan ke dimensi kasih sayang Allah. Di mana kasih sayang Allah bisa untuk temperatur semuanya, grafik apapun, grafik untuk mengendalikan diri, grafik untuk tidak sebebas mungkin, grafik kepada kesabaran, ketawakalan, bersyukur, keridho, keikhlas, dan seterusnya. Ini dihasilkan di dunia untuk pulang kepada yang tempo awal kita itu dari mana. Jadi, ada rasa, tenggang rasa,
tata selera, solidaritas adalah terbentuknya dari rahmat Allah. Banyak doa, bahkan semua doa diakhir dengan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Nah, wa tarhamna dan melasono sapa panjenengan ing ingsun. Tatkala tanpa rahmat, ya apa yang kita bisa? Kenali Allah dari rahmatnya. Rahmat adalah unsur Allah menciptakan kita di alam rahim itu. Surga adalah rahmat Allah, bukan apa-apa. Surga adalah rahmat Allah. Jadi yang satu dibagi di seluruh dunia, kita atur dengan kesenjangan nafas, berzikir, beramaliyah, masuk ke dalam tenang. Rahmat itu menikmati ketenangan, kesenjangan dengan Allah. Dan di wilayah itulah boleh kita itu berdoa, memanjatkan permintaan untuk anak cucu kita semuanya, untuk kesejahteraan negeri kita dan seterusnya. Kalau sudah menyentuh wilayah bacalah alam, ini terjadi adanya laknat dan terjadi adanya rahmat. Makanya tadi itu betul-betul marah kalau sudah menyentuh pada perasaan ini adalah perasaan rahmat. Laknat akan menyertai, yaitu dengan mengusik dengan rasa kebencian, kemarahan, dan cabang-cabang sifat yang dimilikinya, supaya manusia itu kurang. Menurut setan itu tadi, supaya di hadapan Allah itu kurang sempurna. Artinya itu jadi kurang cerdas, kurang waspada, kurang bijak, kurang selaras. Jadi ada kekurangan, kurang yang sudah difasilitasi, tapi tidak bisa menggunakan fasilitas itu sendiri. Karena membeku, karena memumi. Tadi itu menginginkan ketidaksempurnaan manusia. Tapi apakah terjadi? Allah Maha tahu tentang rahmatnya, sehingga lan tanalul birra hatta tuhibbu hatta tunfiqu ma tuhibbun, sampai hari kiamat pun tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun, sehingga kita berani menafkahkan apa yang kita cintai. Kalau kita cinta, tidak suka dibuli, ya kita jangan membuli. Kalau kita tidak suka disinggung, kita jangan suka menyinggung. Penghalangnya adalah suka marah-marah, kelihatan kurangnya. Yes, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat. Alhamdulillah. Kayak gini, kita manusia yang masih di duniawi, terkadangan nama baik, harga diri, kemasyhuran, terus toleransi itu masing-masing. Contoh saja. Saya pengen pengakuan manusia karena saya kayak gini. Saya akhirnya acting, memfase, mentragedikan, Memamerkan lah. Memamerkan semuanya. Nah, padahal kan kayak gini. Tidak perlulah kita itu memamerkan, ingin diketahui, ingin apa. Toh bangsa alam semesta tahu. Karena saya prinsipkan kayak gini, Mbak. Tidak ada waliullah bisa sembunyi dari ayam. Kan kayak gitu ya.
Bolehlah para kekasih Allah itu sembunyi dari mata saya. Tapi yang namanya ayam tidak akan bisa, waliullah tidak akan bisa sembunyi dari ayam itu kan. Karena ayam itu tahu betul kalau ini orang punya berkah. Semut tahu betul kalau orang ini punya berkah. Tumbuh-tumbuhan tahu betul kalau ini punya ikhlas. Semesta ini tahu betul kalau orang ini memang punya derajat nengersani Gusti Allah. Ya. Jadi walaupun tidak dikenal oleh manusia, tidak disanjung oleh manusia, sementara hewan-hewan kucing, alam sudah mengakui. Alam sudah mengakuinya, baik hewan, tumbuhan, batu air, angin itu mengakuinya ya. Kalau orang ini ikhlas, kalau orang ini sabar, kalau orang ini solider, kalau orang ini punya derajat, kalau orang ini memang punya berkah, derajat di mata Allah dan punya berkah, kayak gitu ya. Tapi kebodohan kami, kebodohan saya, karena apa sih manfaatnya hanya alam yang tahu? Ya, itu pertanyaan. Apa sih manfaatnya kalau cuma alam saja yang tahu sementara bangsa kami tidak tahu? Nanti alam akan menjadikan saksi bagi manusia sendiri di hadapan Allah, bukan saksi daripada manusia yang lain. Oh, betul. Manusia nggak bakal mau jadi saksi saya ya. Akan jadi saksi, tapi alam sekitar akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dia melakukan sesuatu itu dengan keikhlasan, melakukan perjuangan dengan mengibarkan bendera panji-panjinya Allah dan Rasulnya dengan keikhlasan, tidak ada pun ingin disanjung oleh manusia. Dia hanya ingin mendapatkan ridho rahmat Gusti Allah, dan itu alam akan menjadi saksi. Dan manusia tidak akan bisa menjadi saksi. Iya, kalau manusia tidak bakal menjadi, karena manusia hanya padu. Karena kamu, saya jadi begini. Karena kamu mau. Ya, karena kamu memberikan saya fasilitas. Nah, akhirnya manusia padu, orang mau jadi saksi satu sama satu ya. Nah, makanya Rasulullah mencintai ada dua orang yang selalu bersahabat di dunia dan akhirat, itu ada kan ya? Itu sangat jarang sekali ada manusia yang serasa dan selaras dua orang ini. Di dunianya karib, di akhiratnya hanya itu saja yang mau saling saksi dan menyaksikan dan saling membantu. Itu sekarang sangat langka. Sudah sangat jarang. Bahkan dikatakan tidak ada. Oh, tidak ada. Kembali kepada poin tadi. Jadi buat apa sih hanya alam saja yang tahu, toh banyak manusia yang tidak tahu, saya rugi dong. Ternyata jawabannya alamlah yang akan jadi saksi di hadapan Allah kalau manusia itu tidak mau jadi saksi. Kecuali dua sahabat yang bersahabatannya itu karena Allah saja, berpisah juga karena Allah saja. Itu yang akan berkomitmen saling menjaga dan saling menolong, tidak saling menuding dan saling menuduh dan menjatuhkan. Terus pertanyaan yang kedua, seandainya semut ini tahu, lalu semut itu ngalap berkah kepada orang ini, ngalap berkah kepada manusia itu, dan dia mempunyai koloninya, dan dia akan mempunyai keturunan, dan itu akan menjadi saksinya juga. Oh, subhanallah. Oh, jadi contoh ada semut, tidak ada waliullah bisa sembunyi dari semut lah intinya ya. Si semut itu paham orang ini punya ikhlas, orang ini punya berkah. Lalu semut itu ikut minum tetesan air dari si waliullah tersebut, orang yang punya ikhlas. Ikut minum, dan semut itu akan pulang ke koloninya dan membagikan berkah itu kepada sesamanya, dan menetaslah telur-telur dari semut itu, dan telur-telur itu pun akan menetas, membuat koloni juga, dan akan
sampai hari kiamat tersebut. Ya. Jadi alhamdulillah, kalau kita itu tidak ikhlas, kalau kita tidak solider, kalau kita itu tidak sabar, tidak ada alasan di hadapan Allah. Karena dengan kayak gitu mungkin kita sendiri yang masih dibaluti oleh rasa setan itu tadi. Untuk melepaskan itu, maka kita bareng-bareng belajar. Tidaklah perlu kita hanya disanjung oleh manusia saja, biarkan alam yang menjadi saksi. Alamlah lebih tahu siapa orang itu ikhlas, siapa yang tidak ikhlas, siapa orang yang solidaritasnya tinggi, dan mana yang cuman kepribadian monopolinya. Bisa. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. La yu'minu ahadukum hatta tuhibbu ma tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian semuanya sebelum seseorang itu mencintai saudara-saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maka di wilayah-wilayah yang kayak gini ini ya solidaritas, gotong royong, kepo seliro, tenggang rasa, saling memikul dan saling menjinjing adalah kefitrahan manusia itu sendiri. Kita niatkan walaupun toh setan iblis juga punya rancangan program mensistem manusia supaya amarahnya itu lebih besar dibandingkan kesadarannya, karena makin pandai marah malah di situ itu kelihatan kurangnya, semuanya jadi kelihatan kurang harmonis. Otomatis dengan siapapun tidak akan bisa harmonis kalau amarah kita itu selalu kita umbar, mudah tersinggung, tidak bisa buat guyonan, tidak bisa buat klaim apapun, usaha apapun tidak bisa. Jadi makin pandai marah bukannya makin kelihatan ditakuti, melainkan kelihatan banyak sekali kekurangannya. Kondisi yang menyebabkan kurang solidaritas pertama adalah amarah kita yang selalu mendominasi dalam hablum minanas. Dalam poinnya rame ing gawe sepi ing pamrih, kita beramal belajar tidak perlu harus disanjung ataupun punya keinginan kemasyhuran, melainkan biarlah tidak ada alam yang tidak tahu tentang kita ikhlas ataupun tidak. Artinya bisa sembunyi dari siapapun, senyap kedapnya, tapi tidak bisa sembunyi dari jago. Karena jago itu sensitif, tahu ini orang ikhlas ataupun tidak. Semesta alam ini tahu, apalagi seperti semut, kelelawar, tawon, jago, kucing, kupu-kupu, dan semuanya. Alam ini tahu siapa yang punya berkah, siapa yang punya ikhlas. Dia akan menalap berkah dari orang tersebut. Contoh semut, ikut minum, lalu pergi ke sarangnya, mulailah berkoloni lagi, telur menetas. Antum solidaritasnya si semut itu, telur menetas dan bergenerasi. Generasi ini sudah ada keberkahan dari Allah lewat ini, dan ini jadi doa seterusnya bagi orang yang punya ikhlas ini dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa belajar terus dan diberikan kemudahan dalam menjalankan hadis Rasulullah. Cara syariatnya,
secara ma'rifatnya, secara hakikatnya. Karena hakikat itu perjalanannya panjang. Setelah kita jalani 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 kali baru tahu rasanya. Oh, rasanya kayak gini. Oh, rasanya kayak gini. Jadi perjalanan amaliyah secara lahiriah dan batiniah mentahqiq diri. Kenapa hakikat itu panjang? Ya karena butuh diamalkan dan butuh dirasa. Tutup wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa syafni wal bitri wa tada kalimat rabbana tamat wa subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.